Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai ke? Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Ibu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga. Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai ke? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Ibu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga. 2-3 hari ini ada pula yang seolah-olah tidak suka melihat ibu-ibu ke pengajian. Jadi 3 hari belakangan ini Megawati itu risau melihat ibu-ibu yang suka datang ke pengajian. Itu videonya viral ya. Disayangkannya katanya ibu-ibu sekarang banyak suka lihat pengajian, datang ke pengajian ramai-ramai, tapi anaknya tidak diurusin. Maka saya ada berkomentar itu di salah satu video saya bilang anak-anak yang suka tawuran itu tengok pasti ibunya nggak ikut pengajian. Anak-anak yang membegal-begal itu tengok saya bilang pasti yang ibunya tidak ikut pengajian. Ibu-ibu yang suka ikut pengajian coba lihat, pasti akhlaknya baik. Saya bilang coba lihat, pasti auratnya akan tertutup. Tidak seperti Megawati itu sendiri, karena mungkin tidak pernah ikut pengajian, akhirnya sampai tua renta tidak tahu hukum menutup aurat. Bahkan akibat mungkin tidak pernah ikut pengajian, adik kandungnya sendiri sampai murtad. Jadi dirisaukan ibu-ibu ikut pengajian dengan alasan anaknya tidak terurus kata dia. Justru anak-anak yang tidak terurus itu, yang begal, anak-anak fam, anak-anak yang narkoba, anak-anak yang seks bebas, itu dipastikan ibu-ibunya pasti tidak senang datang ke pengajian. Kenapa? Kalau dia senang datang ke pengajian, pastikan dia dapat pencerahan dari pengajian itu. Tapi yang pasti saya bilang, ibu-ibu yang rajin ke pengajian pasti tidak akan memilih partai si Megawati. Itu yang pasti. Makanya tidak suka kepada ibu-ibu yang ngaji. Kenapa? Tidak akan milih partai dia, Pak. Kalaupun ada yang berjilbab bersongkok-songkok di sana, pasti dia malas ke pengajian. Yang paling benci, saya katakan di video saya itu, yang paling benci dengan orang-orang atau ibu-ibu yang datang ke pengajian tidak lain adalah iblis dan setan. Iblis dan setanlah yang benci melihat orang datang ke pengajian. Baik setan itu minar jinnati wan nas, maupun setan dalam bentuk jin maupun juga dalam bentuk manusia. Nah, ada setan dalam bentuk manusia, setannya itu membenci ibu-ibu ke pengajian. Yang berbentuk manusia tadi pun sekarang sudah menunjukkan dirinya adalah bahagian dari iblis dan setan, membenci orang yang ikut pengajian. Maka bersyukur ibu-ibu sekalian senang dengan pengajian.
ada pencerahan, ada ilmu yang bertambah. Rumah tangga pun insya Allah akan semakin terjaga, akan semakin terpelihara. Tapi coba tengok ibu-ibu yang tidak dapat bekal dari pengajian-pengajian. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang lalu sudah kita sebutkan, fa inna tasyrika minasyaitan. Perbuatan yang suka mengilang-ilangkan, menjalin-jalin jari tangan, kemudian membunyi-bunyikannya di dalam masjid, apalagi kalau di dalam sholat misalnya, maka itu dilarang keras oleh Nabi kita, karena itu perbuatan setan. Nah, pada subuh yang berbahagia ini kita melihat juga tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Anas mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qama ahadukum fi salatihi," apabila salah seorang di antara kalian sedang mengerjakan sholat. Kalau ini sedang mengerjakan sholat, pada saat dia sedang sholat, maka kata Nabi kita, fala yabzuqanna, jangan dia membuangkan sesuatu yang ada di dalam mulutnya ke arah kiblatnya. Misalnya sebelum kita sholat, kita berwudu, kita sudah kumur-kumur, kita sudah sikat gigi. Tapi entah kenapa, ketika kita sedang sholat, ada sesuatu yang keluar dari celah-celah gigi kita. Katakanlah sisa makanan, sisa kacang goreng yang baru dimakan, atau sisa daging ayam, kemudian dia keluar pada saat kita sholat. Maka yang pertama, jangan ditelan. Kalau ditelan, batal, sholatnya batal. Bukan lagi sembarangan. Mana tahu sedang sholat, sebelum sholat tadi makan ayam geprek, begitu sholat keluar pulang dia. Dalam hatinya sayang juga ini. Kenapa? Belinya mahal-mahal katanya. Lalu sambil baca zikir dalam sholatnya, dia telan lagi, batal. Ingat nih, memakan sesuatu, meminum sesuatu, menelan sesuatu dalam keadaan sholat batal. Maka tuntunannya bagi kita adalah dia dibuangkan. Bahasa kita diludahkan, walaupun tidak ada air ludah. Ya, harus dibuang, jangan ditelan, karena nanti resikonya batal. Nah, dalam tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fala yabzuqanna qiblatihi. Ketika dia membuang itu, jangan dia arahkan ke kiblatnya. Ketika baca iftitah, la syarika lahu, udah risau dia dengan yang di mulutnya, lalu dia keluarkan, dia ludahkan, tapi ke arah kiblat, maka itu dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walakin akan tetapi yang bersangkutan hendaklah membuangkannya an yasarihi, ke arah kirinya. Kemudian atau tahta qadamih, dia boleh membuangkan ke arah kakinya, tapi tetap ke kiri. Jadi jangan ke arah depan, ke arah kiblat, juga tidak ke kanan, karena tuntunan Nabi kita justru ke arah yasari, ke arah kirinya, atau tetap arah kiri, tapi tidak disebut apakah boleh juga kanan, cuma harus ke arah kaki, atau tahta qadamih, ke bawah kakinya masih boleh. Tapi tuntunannya tadi ke sebelah kiri. Yang jangan adalah ke arah kiblat. Itu dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan ketika di dalam sholat. Tapi ada hadis lain ketika
kita di luar sholat pun, apakah ketika meludah, yang artinya maaf, ada air ludahnya, bukan sekedar tadi biji-biji makanan yang tersisa saja, tapi ketika meludah pun itu kita dituntun meludahlah ke arah kiri. Ludahkan ke arah kiri, jangan ke arah kiblat, jangan ke arah kanan, tapi meludahlah ke arah kiri kita. Makanya kalau mobil lagi jalan mau meludah, yang sesuai dengan tuntunan itu saya, karena saya di sebelah kiri, tinggal buka kaca, buang ludah. Tapi sopir nggak bisa meludah ke kiri, terpaksa meludah ke kanan. Kalau Pak Haji sekarang meludah ke kiri karena istri, karena nyetir di kanan. Nah, kalau naik motor usahakan ke kiri. Makanya jangan motong itu dari kiri. Kenapa? Karena ludah orang nanti. Diperintahkan kalau motong jalan itu dari kanan. Kenapa? Dia tidak akan kena ludah. Karena tuntunan tadi meludah jangan ke kanan, ke kiri. Ini kadang-kadang takut kita motong pula dia dari kiri, yang dipotongnya sedang berdahak pula. Begitu berdahak, agak banyak pula dahaknya. Dibuangkan ke kiri, tak salah dia. Tapi yang motong tadi dari arah kiri, dapat bagian dia. Nah, maka dari itu ini tuntunan bagi kita, tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk, ya, bertabarruk ittiba kepada amalan Nabi. Itu bukan tanggung, itu keutamaannya Bapak tadi. Walaupun keutamaannya kadang-kadang tidak nampak. Makanya tadi Nabi Muhammad paling senang orang ke pengajian. Maka kita senang ke pengajian karena ittiba kepada Nabi Muhammad, karena bertabarruk kepada Nabi Muhammad, mengharapkan barokah. Maka tadi kita katakan hanya iblis, hanya setan, baik setan dari jin maupun dari setan manusia, baik setan laki-laki maupun setan perempuan, baik setan perempuan maupun perempuan yang kayak setan, pasti dia akan benci kepada orang yang senang datang ke pengajian. Tapi Nabi Muhammad SAW menyukai itu. Maka ini pun begitu. Walaupun sepele, mungkin tidak merusak akidah, mungkin juga tidak merusak ibadah. Tapi orang yang benar-benar mencintai baginda Nabi SAW, maka sekecil apapun yang datang dari Nabi kita, selama dia masih bisa melakukan dan mengamalkannya, pasti dia kerjakan. Maka mulai sekarang di luar sholat tetap kalau meludah, membuang sesuatu dari mulut, hendaklah ke arah kiri kita. Terlebih lagi di dalam sholat, karena itu dibenarkan, karena resikonya nanti kalau ditelan sholatnya jadi batal. Jadi harus kita buangkan. Tapi membuangnya tadi jangan ke arah kiblat. Kenapa? Nah, ada yang bertanya, kenapa tidak boleh ke arah kiblat? Ada hadis yang menerangkan bahwa antara kita yang sholat dengan batas sutroh kita, artinya batas tempat yang orang tidak boleh melintas di depan kita. Tapi kalau sudah di atas tempat sujud kita, artinya melewati sutroh, dia boleh saja melewat-lewatlah. Tapi ketika dia lewat masih dalam sutroh, artinya masih dalam batas tempat sujud, Nabi menyuruh kita menghadangnya. Kenapa? Karena kata Nabi yang lewat itu setan. Nah, tadi setan dalam bentuk jinnati wa setan dalam bentuk manusia sedang lewat di depan kita. Kenapa? Karena hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara seseorang yang sholat itu sampai dengan ke batas sutrohnya, ya,
sampai dengan ke batas sutrohnya, dia sedang menghadapkan dirinya kepada Allah. Dia sedang menghadapkan dirinya kepada Allah. Ada Allah antara kita dengan tempat sujud kita. Wallahu a'lam, tidak diterangkan apakah zat Allah, wallahu a'lam. Apakah sifat Allah yang ada di situ? Sifat yang wajib disembah. Sifat Allah yang wajib disembah. Wallahu a'lam. Tapi kita meyakini bahwa orang yang sholat itu adalah orang yang sedang menghadapkan dirinya kepada Allah. Maka tidak layak dia meludah ke arah penghadapan penyembahannya. Tentu itu bukan perbuatan orang yang memahami bahwa dia sedang menghadap kepada Allah. Orang yang sudah sholatnya mulai baik, yang sudah bisa mentadabbur, walau sebahagian seperti kita, karena bertahun-tahun sudah kita tadabbur ibadah sholat kita, zikir kita bermunajat kepadanya, kita menghadapkan diri kita kepadanya, kita bercakap-cakap dengannya, maka sudah ada kuat keyakinan di hati kita bahwa kita sedang wajhatu wajhiyah, kita sedang menghadapkan diri kita lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu sudah ada, makanya kita terganggu dengan yang seperti itu. Kalau masih di bawah sutra kita, maka jangan ke arah kiblat. Kalau di luar sholat, kenapa juga dilarang meludah ke arah kiblat? Karena memang penghadapan yang terbaik itu adalah posisi menghadap kiblat. Posisi saya posisi kurang bagus, karena Pak Haji Iskandar Pak Haji Samsul kayaknya posisinya juga posisi kurang. Pak Haji Boniman udahlah, karena beliau Bonijat sudahlah, beliau sakit kan. Yang kurang bagus, yang betul ini. Ingat itu saya lihat itu di dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahwa penghadapan diri yang terbaik dalam posisi apapun menghadap kiblat. Makanya kita dilarang buang air kecil, buang air besar menghadap kiblat, karena itu posisi memang yang tidak baik. Bikin WC jangan menghadap kiblat, dan juga jangan membelakangi kiblat. Tapi posisi yang terbaik adalah kalau bisa itu ke arah selain dari itu. Pokoknya jangan menghadap dan jangan membelakangi. Itulah WC yang terbaik. Sementara di luar itu posisi yang terbaik adalah posisi yang menghadap kiblat. Posisi apapun. Berarti mulai pekan depan saya ngajinya pun menghadap kiblat, biar dapat berkah juga. Nah, tapi ini posisi yang istimewa. Sama seperti imam yang khutbah, kan tetap menghadap ke sana. Walaupun berdoa di khutbah kedua, dia tetap menghadap kepada orang yang dia hadapkan dirinya ketika menyampaikan sesuatu. Itu yang terbaik bagi dia. Termasuk orang yang sholat, habis zikir, kita lihat kita kebiasaan, imam tidak lagi menghadap kiblat. Tapi bagi makmum, penghadapannya yang terbaik itu tetap menghadap kiblat. Bagi imam tidak. Nah, walaupun ini sudah amalan kita, sudah pernah kita sampaikan, nanti hadisnya kita buka ya, supaya kita punya pegangan yang kuat bahwa yang kita amalkan, yang dilakukan imam kita itu berdasarkan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang tetap menghadap kiblat habis sholat, sampai zikir, sampai doa, sebagai imam dia terus menghadap kiblat, tidak itu tuntunan dari Nabi kita. Tapi kalau bagi makmum,
tetap pada posisi menghadap kiblat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tambahan ya. Cuma tambahan amalan fi'li tapi mengandung amalan qalbi. Jangan pernah meludah ke arah kiblat karena itu penghadapan yang terbaik bagi kita. Dalam sholat terutama jangan pernah membuang atau mengeluarkan sesuatu dari mulut ke arah kiblat, karena sesungguhnya kita sedang menghadapkan diri kita kepada Allah. Itu tidak layak bagi kita. Tapi tuntunannya bagi kita adalah hendaklah kita meludah di luar sholat ke arah kiri kita. Di dalam sholat pun tadi membuang sesuatu yang ada dalam mulut kita yang muncul ketika di dalam sholat kita, maka buangkan dia ke arah kiri kita atau ke arah kaki kita di sebelah bawah. Jangan ke arah kiblat. Tapi tadi juga jangan ditelan. Kita harus biasakan yang begini. Mana tahu kan? Mana tahu di dalam sholat berjamaah rasanya segan kita memeludah ke depan, segan memeludah ke samping, membuang sisa makanan tadi, segan. Ya, maka dia gulung-gulung saja selama sholat. Itu juga dilarang, karena akan mengganggu datangnya kekhusyuan kita. Menelannya bukan cuma dilarang, larangannya malah membatalkan kalau ditelan. Maka berjamaah pun boleh ke arah kiri. Kalau cuma sisa kacang goreng, dia tidak mengena kepada orang sebelah kita, tapi mungkin menempel di tangan kita sini. Najis dah ya? Tidak. Maka posisinya kita harus pandai-pandai, tidak ke depan. Dilarang hadis Nabi, disuruh ke kiri, jatuh pula ke tempat sujud orang. Juga jangan. Lalu ke bawah kaki, takutnya kena pula kaki orang. Ke kiri, ke arah tempat kita boleh. Nanti selesai sholat kita buang, kita ambil, kita buang. Memang harus ya sedikit kita ini pelan-pelan meningkatkan akhlak memang, terutama akhlak di masjid. Saya ada beberapa tempat itu, kalau taklim itu dikasih minum air botol yang kadang-kadang itu kita buka apa namanya segelnya, kita buka segelnya. Kan segelnya ini mau kita letak di mana? Cuma kan tidak najis, sampah tapi tidak najis. Saya selalu masukkan saja ke kocek saya. Nanti sampai rumah, ketika kita mau berganti pakaian, kan dikeluarkan semua dari kocek nih. Kacamata keluar, botol minyak wangi keluar, tisu dikeluarkan. Dia pun akan tersentuh keluar. Maka ada lubang sampah kecil di kamar kita, letakkan di situ. Masjid kita bersih, dan itu ya teladan akhlak sama kita. Itu yang harus kita mulai pelan-pelan, ya, membiasakan yang seperti itu. Tidak langsung meninggalkannya di masjid. Nanti kan ada petugas, tidak mengotori masjid kita. Walaupun dia bukan najis, tapi sampah kering. Nah, yang seperti itu kita mulai menandakan kita ini sudah mulai menjadi orang yang paham, halus, bahkan paham halus, mengertinya secara halus sekali. Begitu dia. Kita tidak hanya yang besar-besar, yang kasar-kasar, tapi yang kecil-kecil pun mulai kita amalkan. Ini tadi Bapak dan Ibu, fala yarzuqanna qibala. Jangan membuang sesuatu dari dalam mulut, dari sisa makanan mungkin ke arah kiblat kita ketika di dalam posisi sholat kita. Di luar sholat, maka yang dimaksud adalah meludah. Jangan pernah meludah ke arah depan atau ke arah kiblat, karena itu merupakan penghadapan yang terbaik dari seluruh penghadapan yang ada. Sebelum ditutup,
Berapa kok? 1 menit? Tidak ada. Karena 1 menit pas kita pun tidak boleh israf langsung, karena masih haram. Ya, paling tidak kita lewati 2 menit, kita lewati 3 menit, barulah sholat israfnya kita dapatkan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kalau sholat isyraq, ya kita sudah paham lah ya, bahwa itu amalan sunnah, tuntunan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukannya, kita pun ikut melakukannya. Apakah dikarenakan keutamaannya? Boleh juga itu motivasi sama kita. Fadhilul a'mal, yaitu kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya dia seperti menunaikan ibadah haji, kata. Maka kita tidak usah pusing-pusing ongkos haji yang makin mahal. Kenapa? Setiap subuh kita dapat pahala ibadah haji. Setiap subuh kita mendapat pahala ibadah umrah, yaitu dengan cara melaksanakan sholat sunat isyraq. Kalau malam antara maghrib dan isya itu ada namanya sholat awwabin. Sholat awwabin, jumlah rakaatnya 6 rakaat. 2 rakaat salam tutup, berdiri lagi, mulai 2 rakaat lagi salam tutup, berdiri lagi 2 rakaat lagi salam tutup. Maka keterangan hadis ini, siapa yang mengamalkan ini akan bisa menutupi kekurangan amalnya di masa lalunya. Kita kan punya kekurangan masa lalu ini, enggak terkejar kayak mana mau ngejarnya. Sudah banyak qobliyah ba'diyah yang tinggal, sudah banyak sholat-sholat lain, ibadah lain yang tinggal. Maka lakukan sholat sunat awwabin. Untuk apa? Tadi menutupi kekurangan-kekurangan yang pernah terlewatkan di masa lalu kita. Kalau antara sholat maghrib dengan sholat isya kita tidak ada majelis taklim. Kalau ada majelis taklim, maka majelis taklim jauh lebih utama. Jangankan sholat awwabin, dari semua sholat, bahkan bukan semua sholat saja, dari semua ibadah yang sunnah, bukan yang wajib ya, dari semua amal ibadah yang berhukum sunnah, maka menghadiri pengajian itu jauh lebih utama. Yang mengalahkan menghadiri pengajian adalah hanya amal ibadah yang hukumnya wajib. Kalau sudah masuk waktu sholat, jangan lagi digunakan untuk bertaklim sepanjang waktu itu. Berarti yang bersangkutan tidak paham. Kenapa? Ada kewajiban. Tapi kalau tidak ada kewajiban, maka amalan sunat apapun itu kedudukannya di bawah bertaklim. Makanya kadang-kadang kita sayangkan itu. Ada kita sedang kuliah subuh, dia baca Quran. Kita sedang kuliah subuh, dia mengamalkan amal-amal yang lain. Sunat-sunat semua itu. Kita sedang kuliah subuh, baru mau diselesaikan, kadang-kadang dia katakan sudah isyraq. Nah, kalau sudah masuk lewat, kemudian memang ada kebutuhan yang mustahil.